Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hiduplah sebagai orang yang sudah merdeka. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, jika berbicara kemerdekaan berarti pernah ada yang namanya perbudakan. Kenapa terjadi perbudakan di dunia ini? Kenapa terjadi perbudakan di antara kita, di sekitar kita? Yang pertama, mungkin karena ada kemiskinan secara ekonomi, maka adanya perbudakan. Yang kedua, karena pengetahuan pendidikan yang kurang, maka bisa dieksploitasi menjadi budak. Yang ketiga, mungkin adanya perluasan wilayah. Zaman dahulu kala ketika terjadi peperangan, maka akan ada yang namanya tawanan perang, dan tawanan perang ini bisa kemungkinan dijadikan budak. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, karena adanya kekuasaan. Kekuasaan yang mutlak menjadikan orang yang berkuasa itu menjadikan beberapa orang, beberapa masyarakat menjadi hambanya untuk disuruh, untuk diperintahkan melakukan kehendak orang yang berkuasa. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat perbudakan terjadi mulai abad ke-17 sampai dengan awal ke-20, bagaimana perbudakan itu nyata di antara bangsa-bangsa yang ada dunia. Jauh sebelum itu di bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk juga di wilayah Galatia, Kapadokia, Pontus, Korintus, Efesus, Filipi, bahkan di daerah-daerah Asia kecil lainnya telah terjadi perbudakan pada saat itu. Dan Paulus katakan, Paulus mengirim pesan kepada orang-orang yang ada di Galatia saat ini bahwa mereka sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Berbicara soal merdeka, maka merdeka adalah bebas dari tuntutan, bebas dari perhambaan, bebas dari segala sesuatu yang mengikat dan mengekang kita. Dan kalau dinamakan merdeka, di dalam kata merdeka tersebut terkandung dua hal. Yang pertama, secara de jure, secara hukum. Yang kedua, secara de facto atau faktanya. Sama seperti bangsa Indonesia, secara de jure sudah menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi 17 Agustus 1945, namun secara de factonya di atas tahun 1949 lah Indonesia dengan bebas menggunakan kemerdekaannya, karena pada tahun 47-48 masih ada peperangan terjadi, masih ada bangsa Belanda yang hadir dan datang ke negara kita untuk menjajah. Demikian pula kita ibu bapak saudara-saudara terkasih, secara de jure, secara hukum kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah ditentukan sebagai orang-orang yang terlepas dan bebas dari dosa. Namun secara de factonya kita masih sering hidup di dalam dosa. Karena apa? Keinginan daging masih ada di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan pada hari ini ibu bapak, satu hari menjelang 17 Agustus peringatan HUT RI, secara umum gereja-gereja yang hari ini hari Minggu yang menjadi temanya adalah terkait kemerdekaan. Maka nats yang diambil adalah terkait kemerdekaan. Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, Paulus katakan seperti kepada orang-orang Galatia, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, tetapi dia berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan, yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan,
hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, baik secara de jure maupun de facto, bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Maka ciri dan cara hidup kita sebagai orang-orang percaya pun, hiduplah sebagai orang merdeka yang melakukan kebenaran dan keadilan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.